البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan sampai kedua matamu itu melampaui mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dari ayat ini kita mendapatkan faedah yang pertama adalah wajibnya kesabaran, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfah al-Iraqiyah, bahwasanya kesabaran ini wajib menurut kesepakatan para ulama. Adapun kalau ridho terhadap takdir, maka ini adalah mustahab menurut jumhur. Sebagian mengatakan wajib, yang betul adalah mustahab. Kalau sampai ridho, kalau sabar ini wajib karena dalilnya sangat banyak. Dan ini pula yang disebutkan oleh Al-Hulaimi dan lain-lain, bahwasanya kesabaran adalah wajib karena dalilnya banyak sekali. Wasbir sabran jamila, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan seterusnya. Kesabaran adalah wajib. Baik. Siapa yang perlu disabarkan di sini? Yaitu jiwamu. Kita tahu bahwasanya jiwa kita adalah sesuatu yang kalau dibiarkan maka dia akan cenderung kepada kejelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan siapa itu? Istri dari Al-Aziz. Ucapan benar Allah Ta'ala abadikan di situ. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu adalah betul-betul sangat mengajak, sangat memerintahkan kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Maka manakala keumuman jiwa manusia adalah memang seperti ini, yaitu tidak sabar. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang sangat sering berkeluh kesah. Kalau tertimpa kejelekan, tertimpa musibah, maka dia banyak bersedih hati dan seterusnya. Maka manakala jiwa memang karakternya seperti itu, dia perlu untuk untuk selalu disabarkan. Bagaimana cara menyabarkannya? Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan, ini bukan hanya perkataan lisan tapi juga perkataan hati. Hatinya tahu apa yang harus dilakukan dan apa hakikat urusan ini. Hakikatnya adalah Inna lillah, sesungguhnya kita ini hanyalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua memang akan kembali kepada Allah. Kalau kehilangan harta, sabar karena itu adalah milik Allah dan hanya titipan. Suatu saat memang dia akan diambil kembali oleh yang menitipkan. Kalau kehilangan saudara atau kehilangan orang yang dicintai, sabar karena memang mereka itu hanyalah sementara bersama kita. Mau tidak mau mereka akan diambil oleh pemiliknya. Dan suatu saat bahkan bukan hanya mereka yang diambil, kita sendiri memang akan diambil dan kembali kepada pemiliknya. Dan nanti akan jumpa lagi di tempat yang sesuai. Tayyib, itu adalah cara menghibur jiwa ketika ketika ada musibah. Juga sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam firman-Nya itu? Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan seizin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya beriman di sini, yaitu dia sadar bahwasanya musibah itu adalah takdir Allah sesuai dengan hikmahnya. Barang siapa dia sadar itu dan dia tahu segalanya telah diletakkan pada tempatnya, maka hatinya akan menjadi yastaslim wa yasbir. Hatinya akan menerima dan sabar. Jadi termasuk sebab kesabaran jiwa adalah pengetahuan tentang hakikat ini semua. Tentunya ini tidak tahu kecuali dengan cara belajar. Baru tahu hakikat musibah itu bagaimana dan bagaimana menumbuhkan kesadaran tadi dan seterusnya. Tayyib. Intinya adalah jiwa itu memang perlu untuk disabarkan. Tayyib. Kemudian kita tahu bahwasanya karakter manusia itu dia tidak mampu untuk berdiri sendiri. Dia perlu adanya penguat, adanya penolong, adanya teman seiring dan sebagainya. Karena manusia dikatakan insan karena yasta'nisu bi ghairih. Dia itu akan merasa akrab dan merasa tentram dengan orang lain. Kalau sendirian maka dia akan merasa merasa lemah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala
berfirman di sini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Kalau sendirian seringkali kita melemah, seringkali kita akan didatangi oleh bisikan-bisikan setan ini dan itu, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang beribadah sendirian di gua-gua atau di bilik-biliknya, tidak pernah bergaul dengan orang lain. Dia akan melemah. Sebagaimana kekakuan orang-orang Badui yang sering menyendiri, sehingga tidak tahu akhlak yang baik, juga tidak tahu bagaimana cara beradab yang benar, tidak tahu bagaimana cara berhormat kepada Rasul dan seterusnya. Tapi kalau sering bergaul dengan orang lain, tahu, mendapatkan pelajaran, mendapatkan sekian banyak petunjuk. Inilah pentingnya kalau kita bergaul dengan sesama kaum mukminin, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, tidak sendirian. Sekarang di sini ada isyarat bahwasanya tidak semua orang layak untuk menjadi teman bergaul. Allah tidak mengatakan ma'annas, bukan hanya itu. Walaupun karakter manusia adalah dia bergaul dengan orang lain, tapi bukan semua orang layak untuk dipergauli. Di sini Allah membagi yang layak untuk dipergauli adalah alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang rajin berdoa kepada Rabb mereka. Ini nanti akan dibahas secara khusus insyaallah. Intinya adalah orang-orang yang rajin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Si alim mengatakan idhab ila qaryati kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Pergilah engkau ke desa yang demikian dan demikian, karena di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Tidak sembarangan untuk bergaul. Kemudian mengatakan wala tarji ila qaryatik fa inna qaryataka qaryatusu. Jangan engkau kembali ke desamu, karena desamu adalah desa yang jelek. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu di desanya banyak orang yang rajin membunuh, sehingga orang ini betul-betul terkesan, betul-betul terpengaruh dengan karakter masyarakatnya. Maka di situ ada isyarat yang layak untuk menjadi teman di dalam pergaulan yang baik adalah memang orang-orang yang baik. Adapun orang yang jahat, maka jangan kita pergauli mereka. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dan dalil-dalil telah banyak kita lewati tentang masalah ini. Masalah jalisis soleh wal jalisis su kamasali kamasali sahibi al-misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan orang yang tukang pandai besi, pembuat perapian. Yang ini bermanfaat, yang itu ternyata sangat berbahaya. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari. Dan dalil yang sangat banyak yang sudah sering disebut-sebut di dalam pembahasan manhaj. Intinya adalah Allah Ta'ala menyuruh kita tidak sendirian, tapi juga tidak ke semua orang, tapi bergaulnya adalah bersama dengan orang-orang yang baik. Kenapa? At-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan akan hinggap kepada teman yang semisal dengan dia. Orang baik dengan orang baik, orang jelek dengan orang jelek. Baik. Kemudian siapa orang tadi? Alladzina yad'una rabbahum. Doa di sini dijelaskan oleh para mufassirun adalah mencakup doaul mas'alah, doaul ibadah. Yaitu betul-betul doa, yaitu mohon sesuatu kepada Allah atau ibadah secara umum. Karena ibadah juga doa, meminta pahala, mengharapkan karunia, mengharapkan diampuninya dosa, mengharapkan dinaikkan derajat, maka dia sebenarnya adalah doa. Kapan ibadahnya itu? Ibadah bukan hanya di waktu Ramadan, bukan hanya pertemuan besar di waktu wukuf di Arafah, sekian tahun malas ibadah, tapi kalau waktu haji baru haji, atau umrah saja pulang dapat gelar haji atau hajjah. Bukan untuk itu saja. Tapi ibadahnya adalah setiap hari, bahkan bukan hanya sehari sekali, bahkan di waktu pagi dan petang. Ini istilah secara umum. Adapun kalau dirinci tentunya Muslim itu ibadahnya adalah sehari semalam adalah 5 kali minimal sholatnya itu. Cuma kenapa di sini Allah Ta'ala menjadikan itu istilahnya adalah pagi dan petang? Pagi ini adalah sebagai awal aktivitas, sementara petang itu adalah awal dari ibadah di malam hari. Penyebutan awal dari suatu tempat untuk menunjukkan tempat itu sendiri. Dan ini adalah sering disebutkan di dalam bahasa Arab.
menyebutkan ujung dari sesuatu untuk apa? Untuk menjelaskan keseluruhannya. Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua. Sebagaimana masalah sholat, terkadang Allah Ta'ala menyebutkan apa? Warka'u ma'ar raki'in. Apakah hanya rukuk saja? Bukan, tapi sholat secara umum. Wa qumu lillahi qanitin. Apakah berdiri saja ketika untuk kita kunut dalam artian khusyuk? Enggak, bahkan apa? Di seluruh sholat kita itu khusyuk. Ini adalah contoh-contoh penggunaan apa? Al-ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua. Seperti itu pula ini, yaitu apa? Disebutkan adalah awal pagi, maksudnya adalah di sepanjang hari. Awal malam, maksudnya adalah di sepanjang malam ada ibadah-ibadah. Walaupun tidak selalu berupa sholat, tapi apa? Berupa zikir, membaca Al-Quran, juga apa? Membantu orang lain, itu semua adalah bernilai ibadah. Tetapi kenapa dikhususkan, dipilih istilah-istilah ini, dipilih waktu pagi dan petang? Karena memang dia itu adalah apa? Memiliki kerahasiaan yang besar. Kenapa? Di antaranya adalah memang para malaikat, mereka itu turunnya adalah di waktu pagi dan di waktu petang. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi para hamba di sepanjang hari, itu mereka datangnya adalah di waktu apa? Di waktu subuh, itu awal pagi. Demikian pula apa? Malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi para hamba di sepanjang malam, mereka datangnya adalah di waktu petang, yaitu di waktu sholat asar. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatis subh wa sholatil asr. Para malaikat itu silih berganti mengawasi kalian di waktu pagi, dan malaikat pagi dan malaikat apa? Malaikat malam. Mereka berkumpul di waktu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Dan juga apa? Menunjukkan keutamaan dua waktu ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jarir itu, apa itu? Innakum satarawna rabbakum kama yaumil qiyamah kama tarawnal qamara lailata al-badr. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di waktu malam purnama itu. Faman istata'a minkum alla yughlaba alaihi min sholatin qabla tulu'il fajr qabla tulu'i asy-syams wa qabla ghurubiha falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk sholat subuh dan sholat asar, hendaknya dia mengerjakan. Menunjukkan apa? Memang waktu subuh dan waktu asar ini adalah waktu yang sangat utama, sangat dikhususkan di situ. Dan Rasulullah bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat di dua waktu yang sejuk, maka dia akan masuk surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Makanya disebutkan secara khusus dua waktu tadi untuk masalah apa? Peribadatan. Tapi untuk apa mereka ibadah? Bukan untuk mencari popularitas, bukan pula untuk mencari kursi, bukan pula untuk mencari pujian manusia, bukan pula untuk dibayar. Tapi apa? Yuriduna wajhah. Karena menginginkan wajah Allah. Menginginkan apa? Mendapatkan wajah Allah Ta'ala, melihat wajah Allah. Bukan seperti ucapan Asy'ariyah, yuriduna wajah adalah yuridunal ajr, menginginkan pahala. Bukan. Wajah itu adalah pahala tertinggi, bukan hanya pahala saja. Kenapa? Karena memang pahala yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Bukan maksudnya wajah berarti pahala, bukan. Tapi ini adalah pahala yang tertinggi. Menunjukkan apa? Tingginya cita-cita orang tersebut. Bukan hanya menginginkan surga, tapi betul-betul ingin jumpa dengan Rabb yang selama ini mereka rindukan, Rabb yang selama ini mereka sembah dalam keadaan gaib, Rabb yang selama ini mereka bela walaupun apa? Walaupun belum pernah mereka lihat. Nah, ini adalah apa? Adalah kerinduan yang tertinggi dan cita-cita yang paling agung. Bukan hanya ingin jumpa bidadari surga, itu baik. Tapi orang yang cita-citanya tinggi, bukan hanya itu yang dia inginkan. Dia ingin jumpa dengan pencipta bidadarinya. Inilah orang yang paling ikhlas dan paling tinggi derajatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, bahwasanya apa? Shahibul himmatil aliyah la yarda bidun. Pemilik cita-cita yang tinggi, dia tidak rela dengan kerendahan. Betul-betul apa? Dia ingin yang tertinggi sekalian. Makanya kalau minta surga, jangan hanya mengatakan ya Allah berilah saya emperan surga. Jangan. Minta apa? Surga yang tertinggi, yaitu Firdaus. Itu adalah cita-cita yang tinggi. Itu menunjukkan apa? Ketinggian jiwa orang tersebut. Dan inilah yang Allah Ta'ala bimbing untuk kita mencarinya, yaitu apa? Orang-orang yang memang cita-citanya tinggi, mencari wajah Allah, bukan hanya orang-orang rendahan. Ya, makanya bukan hanya semata-mata kita bergaul dengan orang Islam saja. Berapa banyak orang Islam yang justru apa? Dusta, khianat, menipu orang di pasar-pasar. Bukan.
tapi cari orang Islam yang memang Islamnya seperti Islam Rasulullah dan sahabat, yang memang layak untuk menjadi sahabat bergaul. Taib. Ini diisyaratkan dari ayat tadi yuriduna wajhah. Kemudian ayat yang lafaz setelahnya besok insyaallah, wallahu a'lam. Terus Bari'un nafsi itu perkataan istri Al-Aziz atau perkataan Nabi Yusuf? Terjadi khilaf di kalangan ulama yang dirajihkan oleh Syekhul Islam di dalam risalah khusus beliau tentang tafsir Yusuf, walaupun tidak lengkap, beberapa ayat saja. Beliau mengatakan ini adalah ucapan istri Al-Aziz. Demikian pula yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam apa? Di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad Dawa, dan dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab itu, dalam kitab tafsir beliau. Adapun kalau Qurtubi merajihkan ini ucapan Yusuf. Tapi apa? Ini terbantah dari sekian sisi. Kenapa? Kalau kita lihat rangkaian ayatnya, setelah disebutkan tentang apa tadi? Setelah disebutkan tentang takwil mimpi itu, kemudian apa? Sang raja mengatakan qala tuni bih, yaitu datangkan dia kepadaku. Kemudian apa? Falamma ja'ahu rasulu qala arji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Ketika datang kepada Nabi Yusuf utusan, berarti Yusuf di mana? Di penjara. Maka Nabi Yusuf langsung mengatakan, dikasih tahu raja ingin jumpa, maka beliau mengatakan apa? Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, was'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepada, dan hendaknya, yaitu raja tersebut tanya kepada para wanita yang memotong tangan mereka dulu itu, tentang keadaan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbku itu betul-betul, Rabbku sekarang adalah apa? Yaitu Allah, mengetahui tentang tipu daya mereka. Maka sang raja tahu, oh ini kualitinya besar orang ini. Setelah dipenjara 7 tahun barangkali atau 8 tahun bid'is ini, ternyata apa? Diberi kesempatan keluar untuk dimuliakan, ternyata dia nggak mau. Tunggu sampai apa? Sampai betul-betul apa? Kehormatannya dikembalikan. Ini berarti ini betul-betul orang yang hebat. Maka apa? Raja langsung menuruti keinginannya. Raja paham ini raja yang cerdas, sebagaimana disebutkan oleh apa? Ibnu Jarir, ini raja yang cerdas. Kalau raja yang asal-asalan, dia nggak paham maksudnya, dia mengatakan, oh ini nggak mau taat dah, nggak apa penjara aja terus. Nggak, raja paham ini pasti ada sesuatu. Maka langsung rajanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Yusuf. Rajanya mengatakan apa? Ma khatabukunna itrawatunna Yusufa an nafsih. Buka kembali kisnya. Apa ucapan kalian ketika kalian itu tentang perbuatan kalian ketika kalian mengajak Yusuf, membujuk Yusuf untuk apa? Menyerahkan dirinya. Gimana rajanya tahu? Raja buka kis lagi, lihat berkas orang ini bagaimana. Maka wanita itu mengatakan apa? Hasyalillah, ma alimna alaihi min su. Subhanallah, hasyalillah, ini tanzihan lillah. Kami tidak tahu pada dirinya kejelekan sedikit pun. Apakah Yusuf ada di situ? Enggak ada. Ini Yusuf betul-betul enggak akan keluar sampai beliau itu dibersihkan. Beliau enggak mau keluar. Baru apa? Ketika para wanita ini sudah semuanya mengaku memang Yusuf ini orang yang baik, mau tidak mau apa? Si istri Al-Aziz, istri dari si menterinya, ini bukan raja. Allah memisahkan antara Aziz dan Malik. Kalau enggak kita akan pening itu. Harus dipisahkan, dan ada hikmahnya kenapa Allah memisahkan ini Aziz dan ini Malik. Tidak seperti ucapan sebagian mufassirun. Baru si istri sang Aziz ini mengatakan apa? Hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lasadiqun. Sekarang telah nampak kebenaran. Sayalah yang dulu membujuk dia, dan sungguh dia adalah orang yang jujur. Kemudian apa? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Tidak mungkin tiba-tiba langsung Yusuf yang mengatakan. Sebagaimana kata sebagian mufassirun, Yusuf mengatakan apa? Yang ini saya atur seperti itu agar dia mengetahui bahwasanya apa? Saya tidak pernah mengkhianati dia, yaitu siapa? Si Aziznya. Saya tidak pernah mengkhianati dia terhadap apa? Terhadap istrinya itu. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan bahwasanya Allah itu memang tidak akan berikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Kemudian datang malaikat Jibril, kata di dalam kisah Israiliyah di Qurtubi itu, Jibril mengatakan apa? Gimana engkau mengatakan bahwasanya saya ini tidak berkhianat? Lalu apa yang engkau ingat bahwasanya engkau telah melepaskan seluarmu itu, melepaskan celanamu di atas perempuan itu? Ini kata Jibril kepada Yusuf. Yusuf mengatakan, wa ma ubari'u nafsi. Saya tidak mengatakan diri saya bersih. Inna nafsala ammaratun bisu.
Nah, ini adalah betul-betul cercaan kepada Nabi kalau orang-orang itu paham. Ini adalah masukan dari Israiliyat. Gimana tiba-tiba dialognya di hadapan raja, tiba-tiba Yusuf menyela di dalam sana penjara. Kata Syekhul Islam, ini sangat tidak mungkin dari sisi akal dan dari sisi bahasa. Tidak mungkin tiba-tiba kalimatnya pindah. Jelas itu semua, kata Syekhul Islam, rangkaiannya adalah ucapan siapa? Ucapan istri Al-Aziz. Dia sedang sedang berusaha untuk untuk minta udzur dan mengakui kesalahannya. Maka rangkaian tadi mengatakan sejak awalnya memang istri Al-Aziz ini yang dia membujuk. Kemudian dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, memang saya mengakui saya ini bukan orang yang bersih semuanya. Namanya bukan nabi, orang itu punya kesalahan. Nabi Yusuf beliau maksum, nggak layak untuk dituduh. Beliau sudah di atas wanita itu dan melepaskan seluarnya. Dan bahkan bayangan Yakub pun sudah datang, tapi tetap begini dan begitu dalam kisah Israiliyat. Nah, kemudian inna nafsala ammaratun bisu, ini adalah ucapan dari istri Al-Aziz. Inna rabbil ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Syekhul Islam, kita sudah tahu bahwasanya orang jahiliyah walaupun mereka menyekutukan Allah, mereka mengakui rububiyah Allah. Baik, jadi ini semua adalah ucapan dari ucapan dari istri Al-Aziz. Nah, kemudian setelah semuanya mengakui kebersihan Yusuf, baru rajanya mengatakan disebutkan di situ, qala maliku'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Setelah semuanya jelas baru raja mengatakan, datangkan sekarang dia kepadaku. Tadi sudah minta, kemudian sekarang diulang lagi untuk astakhlishu li nafsi. Saya akan pilih dia untuk untuk bicara langsung denganku. Jadi Nabi Yusuf tadi dia tidak ikut-ikutan. Biar mereka selesaikan urusan mereka. Itu adalah tafsir yang benar. Nah, dengan itu yaitu tuduhan-tuduhan dan iskal yang ada akan terjawab. Karena kalau kita pakai Israiliyat, memang para ulama yang pakai tafsir Israiliyat tadi, mereka akan pening untuk membebaskan Nabi Yusuf dan juga untuk menggabungkan kalimat ini dengan kalimat itu. Baik. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk menampilkan ini, karena tafsir yang salah-salah tadi banyak diterjemah di buku-buku kita di Indonesia sana. Kalam Syekhul Islam banyak yang belum disebar tentang ini. Wallahu a'lam.